Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu di acara Zoom untuk kegiatan program dosen pendampingan mitra usaha masyarakat, yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dengan memotivasi dan melatih keterampilan mengolah ikan pada Sekolah Alkitab Palangkaraya di Kota Palangkaraya. Baiklah, sebelum kita memulai, saya sampaikan juga bahwa kebetulan bahwa UPR atau Universitas Palangkaraya seringkali juga bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di dalam program-program untuk pemberdayaan masyarakat dan juga untuk kegiatan lainnya. Dan pada pagi hari ini kebetulan kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga diperbantukan dalam kegiatan dari UPR. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Alkitab Palangkaraya. Dalam hal ini adalah pimpinan harian Sekolah Alkitab Palangkaraya, Bapak Pendeta Tony, dan juga untuk siswa-siswi Sekolah Alkitab Palangkaraya, dan juga kepada pelaksana kegiatan pada hari ini, yaitu program studi teknologi hasil perikanan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, agar setiap acara kita berjalan dengan baik dan lancar, alangkah baiknya apabila kita memulai setiap kegiatan kita dengan doa. Untuk itu kami minta kesediaan dari Bapak Pendeta Tony untuk dapat memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Universitas Palangkaraya yang sudah memfasilitasi pelatihan yang sangat baik ini. Dan terima kasih buat Ibu Dewi dan Ibu Tias yang akan memandu acara ini. Terima kasih buat dosen-dosen yang sudah memperhatikan Sekolah Alkitab Palangkaraya untuk mempersiapkan kami juga melayani masyarakat setelah nanti diterjunkan ke lapangan pelayanan. Mari kita berdoa untuk acara ini. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami dilatih dalam pengolahan ikan untuk kami bisa melakukan yang terbaik di dalam pelayanan kami di masyarakat. Berkati Ibu Tias yang akan memandu acara ini dan melatih kami. Berkati juga Ibu Dewi, begitu juga dengan jajaran dosen di Universitas Palangkaraya. Berkati acara ini supaya bisa berjalan dengan lancar, siswa-siswi Sekolah Alkitab Palangkaraya juga bisa mengikuti dengan baik. Acara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Maka saya serahkan sepenuhnya kepada host kembali. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Pendeta Tony yang sudah membuka dan memulai acara ini. Kita akan memulai acara kita yang pertama adalah untuk mendengarkan materi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan atau pengantar dari pimpinan Sekolah Alkitab Palangkaraya pada Bapak Pendeta Tony selaku pimpinan harian Sekolah Alkitab Palangkaraya dapat memberikan sambutan dan pengantar. Terima kasih, disilahkan. Baik, selamat pagi sekali lagi. Terima kasih untuk Universitas Palangkaraya, khususnya Ibu Tias yang memperhatikan kami juga untuk bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi siswa-siswi Sekolah Alkitab Palangkaraya. Kami memang dilatih untuk memberitakan firman Tuhan, tapi tentu jika kami terjun ke masyarakat, kami perlu juga untuk dibekali dengan pelatihan-pelatihan keterampilan. Minimal itu berguna untuk kami sendiri, dan jika ini bisa dipakai juga untuk memajukan masyarakat pada umumnya di tempat kami nanti melayani, tentu ini sangat baik sekali. Dan kami berharap pelatihan ini bisa dilakukan terus jika memang bisa berguna bagi kami dan juga bagi Universitas Palangkaraya.
Dan sekali lagi, atas nama pimpinan Sekolah Kita Palangkaraya, Ibu Pendeta Margareta Piri, saya mewakili beliau, nama saya Pendeta Tony Kristianto, dan juga nanti kami didampingi juga dengan Sekretaris Sekolah Kita Palangkaraya, Pendeta Rahman Maai, dan seluruh siswa-siswi Sekolah Kita Palangkaraya, mengucapkan terima kasih kepada Universitas Palangkaraya dan juga kepada Ibu Tias, ya jajaran dosen-dosen juga yang memperhatikan dan mau melatih kami. Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada host. Terima kasih untuk sambutan dan pengantar dari Pendeta Tony sebagai pimpinan Sekolah Alkitab, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Alkitab Palangkaraya yang sudah memberikan kesempatan bagi tim dari UPR dan juga kepada kami Dinas Kelautan dan Perikanan untuk boleh bersama-sama bersinergis dalam melakukan kegiatan pada hari ini. Baik, yang pertama lagi kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada siswa-siswi yang juga sudah siap pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan juga mendengarkan pengantar dan sambutan dari tim UPR. Kepada Ibu Tias, kami silakan. Shalom, selamat pagi. Puji syukur atas kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanakan hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada pimpinan Sekolah Alkitab Palangkaraya, Bapak Pendeta Tony, serta tim dari Sapraya yang bersedia bermitra dengan UPR dalam kegiatan ini. Kegiatan pengabdian ini skemanya adalah program dosen pendamping wirausaha masyarakat. Dalam hal ini, kami ingin mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada siswa-siswi Sapraya, serta memotivasi dan melatih keterampilan mengolah olahan ikan. Nah, pada kesempatan ini, tim kami akan melatih bagaimana cara mengolah amplang ikan dan bagaimana proses-prosesnya. Semoga apa yang telah kami ajarkan nanti, yang akan kami ajarkan nanti dapat bermanfaat bagi siswa-siswi Sapraya untuk mengembangkan keterampilannya serta mampu berwirausaha. Demikian, terima kasih. Kembali kepada host. Terima kasih juga memberikan pengantar bagaimana kegiatan ini. Baik, kami akan memberikan sedikit materi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama ini bersinergis juga dengan beberapa instansi terkait, dan kami juga sebagai pemerintah daerah juga kerjasama dengan pemerintah pusat. Dan pada kesempatan ini kami juga akan memberikan materi yang terkait dengan apa yang menjadi program dari pemerintah pusat terkait dengan kewirausahaan dikaitkan dengan jiwa untuk tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakat, di mana suatu produk yang kita olah itu selain untuk bisnis, untuk usaha, juga dapat menjadi berkat bagi setiap orang dengan memberikan yang terbaik bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang yang berada, dan tentunya ini juga terkait di mana dengan sebagai anggota masyarakat bisa memberikan suatu produk atau suatu hasil yang terbaik bagi masyarakat. Baiklah, kami akan memberikan materi melalui video ini. Indonesia dikenal sebagai penghasil sumber daya laut terbesar. Dalam industri perdagangan dunia pun, nama Indonesia masuk pada jajaran eksportir ikan terbesar dengan kualitas terbaik. Namun masih terdapat hambatan ekspor atau penolakan produk perikanan Indonesia, seperti di Amerika Serikat, Uni Eropa,
Australia, hingga Rusia. Atas isu-isu terkait adanya kontaminasi kandungan zat kimia, biologi, dan fisika yang menyebabkan penurunan kualitas ikan dan juga membahayakan bagi tubuh manusia. Beberapa kontaminasi tersebut menyebabkan kemunduran mutu akibat penanganan yang kurang tepat, kontak dengan sarana dan prasarana yang kotor, dan kurangnya penerapan higienis personil selama proses pengolahan berlangsung, yang menyebabkan ikan cepat mengalami kemunduran mutu. Untuk itu penting sekali memperhatikan bagaimana langkah dalam menangani dan mengolah ikan dengan proses yang tepat dan tetap mempertahankan suhu rendah di bawah 4 derajat Celcius selama proses penanganan dan pengolahan agar tidak terjadi kemunduran mutu yang menyebabkan terjadinya keracunan pangan yang ditandai dengan gejala ringan hingga berat seperti muntah, dehidrasi hingga kehilangan kesadaran, bahkan bisa menyebabkan kematian. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi para pelaku industri pengolahan ikan untuk menerapkan prinsip pengolahan ikan sesuai standar GMP dan SSOP sebagai jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan tujuan untuk menghasilkan produk perikanan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi serta memenuhi standar persyaratan ekspor negara tujuan. GMP atau Good Manufacturing Practice atau cara pengolahan yang baik adalah suatu pedoman yang bisa digunakan oleh para pelaku industri dalam mengolah ikan, meliputi persyaratan lokasi dan lingkungan unit pengolahan ikan. 1. Terpisah dari tempat tinggal, bebas dari pencemaran dan sumber kontaminasi seperti rawa, sawah, area pembuangan sampah atau limbah, daerah padat penduduk, pabrik kimia, hingga peternakan dan sarang hama. 2. Kecukupan pasokan air bersih. 3. Kecukupan sumber listrik. 4. Ketersediaan akses transportasi. Persyaratan operasional mencakup seleksi bahan baku, penanganan dan pengolahan, bahan tambahan atau bahan penolong atau bahan kimia, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Pastikan gunakan bahan tambahan aman dan teruji, serta tidak mengandung zat kimia berbahaya agar mutu tetap terjaga, termasuk media kemasan yang terbuat dari bahan yang aman, bisa menjaga kualitas atau mutu isi, serta keutuhan bahan isi. Pisahkan produk sesuai jenis masing-masing pada tempat penyimpanan. Beri label sesuai standar dengan yang sudah atau belum diperiksa. Beri label keterangan waktu pada masing-masing barang, dan perhatikan area penyimpanan barang. Pastikan bebas dari binatang atau serangga. Saat pendistribusian dilakukan, gunakan alat angkut yang dapat melindungi produk, menjaga kualitas dan mutu serta sesuai jenis produk. Agar proses produksi bisa dilakukan dengan baik dan aman, maka unit pengolahan ikan harus menerapkan SSOP, Sanitation Standard Operating Procedures atau prosedur operasi standar sanitasi, guna memastikan mutu produk dan menjamin keamanan dasar pangan, sehingga ikan terhindar dari kontaminasi silang yang menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan. Langkah pertama yang harus dilakukan UPI dalam menjalankan prosedur operasional standar sanitasi, yaitu memastikan keamanan air dan es yang tidak berbau, berwarna dan berasa, disimpan di tempat bersih, terutama untuk air. Pastikan bersumber dari saluran pipa air yang bersih dan lancar. Berikutnya, pastikan kebersihan permukaan yang kontak langsung dengan bahan pangan. Gunakan bahan aman dari zat kimia, tak berongga, tak berkarat, kedap air, halus, dan mudah dibersihkan. Hindari penggunaan alat dengan bahan kayu dan besi, serta bersihkan secara berkala sebelum atau sesudah digunakan. Untuk mencegah kontaminasi silang, lengkapi perlengkapan kerja para staf dengan pakaian bersih, apron, penutup kepala, sarung tangan, sepatu boot, dan masker, serta rutin membersihkan ruang unit pengolahan ikan. Siapkan ruang ganti dan loker untuk menyimpan pakaian dan barang pribadi. Toilet yang bersih untuk setiap pegawai dan wastafel dilengkapi sabun dan air mengalir yang bersih. Selanjutnya, siapkan ruang khusus penyimpanan zat kimia. Terpisah jauh dari ruang penyimpanan produk pangan. Beri label setiap kemasan berbahan kimia atau zat berbahaya dengan keterangan yang jelas
untuk melindungi keamanan produk olahan ikan. Setiap pelaku industri penting memperhatikan kondisi kesehatan para karyawan. Gunanya untuk menghindari terjadinya penularan mikrobiologi terhadap produk makanan, dengan memberikan hak karyawan untuk beristirahat selama kondisi tubuh kurang baik. Dan salah satu bagian terpenting lain, sediakan fasilitas pengendali hewan yang beresiko menyebabkan kontaminasi terjadi, seperti serangga, hewan penggerak, dan lainnya. Sanitasi dan hygiene sangat penting dilakukan bagi setiap unit pengolahan ikan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan, menjaga kualitas kesehatan manusia, meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat, dan tentu saja investasi bagi negara. Jadi itu tadi materi, memang ini terkait dengan industri skala besar seperti perusahaan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya unit pengolahan ikan atau yang disingkat UP itu sama saja dengan kita perorangan. Jadi nanti kalau siswa-siswi, Bapak Ibu sudah kembali ke masyarakat dalam pelayanan juga bisa sebagai unit pengolahan ikan. Dan setiap prosedur yang dilakukan, cara pengolahan yang baik dan juga untuk sanitasi, saya rasa itu sebenarnya sama saja dengan di dalam industri. Bagaimana kita memperlakukan bahan baku sebelum kita mengolah, dan bagaimana juga kita menjaga kebersihan higienitas dari peralatan dan juga pelaku usahanya dengan sesuai dengan standar itu. Karena dengan melakukan produksi yang baik dan juga menerapkan standar higienitas yang baik di dalam produksi dari hulu ke hilir, maka produk yang dihasilkan itu akan terjaga mutunya, dan ini adalah jaminan bagi suatu produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi saya juga melihat bagaimana tim UPR juga sudah mempersiapkan, walaupun misalnya dengan keterbatasan di dalam persiapan dan juga di dalam pendanaan, bagaimana tetap menerapkan standar-standar untuk sanitasi di dalam suatu produksi yang baik. Contohnya saja adalah penggunaan peralatan nantinya yang harus higienis, bahan baku yang kita perlakukan dengan baik, dan juga yang melakukan usaha atau nantinya akan berpraktek seminimal mungkin dia menggunakan sarung tangan ataupun celemek. Hal ini adalah untuk menghindari apabila jari-jari tangan kita ada yang kotor, kita tidak bersih dalam melakukan pengolahan, dan juga celemek adalah menjaga misalnya benang yang jatuh dari pakaian kita ke bahan baku makanan. Karena beberapa kejadian terkait dengan keracunan makanan seringkali kita dengar di televisi dan sebagainya, baik di hajatan ataupun di dalam di warung, di rumah makan, itu bisa terjadi. Salah satunya karena adalah kontaminasi silang. Bagaimana kita mulai menjaga dari bahan baku yang akan kita olah itu tidak benar-benar atau tidak baik, sehingga masuk hal-hal yang bisa menyebabkan ikan atau produk itu terjadi perubahan, terkontaminasi, dan menjadi racun bagi tubuh manusia. Seperti keracunan makanan karena pengolahan ikan yang tidak baik, misalnya ikannya sudah basi, dipanasi berkali-kali, tetap dihidangkan, ini menyebabkan keracunan dan sakit perut. Tetapi ada juga faktor fisik lainnya, seperti misalnya adanya pasir atau batu yang agak besar di dalam produk pangan, itu seringkali juga kita temukan. Memang kalau di industri dia mempunyai quality control, jaminan mutunya untuk produk itu keluar dengan baik dan sesuai standar. Tetapi kita sebagai pelaku usaha, Bapak Ibu nanti semuanya sebagai pelaku usaha yang berdiri sendiri dengan skala rumah tangga, juga bisa melakukan hal itu dengan tetap melakukan prosedur standar pengolahan yang baik dan penerapan higienitas yang baik. Dan pesan kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, tetap melakukan usaha ini dengan baik dan benar, jangan menggunakan bahan baku yang bahan tambahan yang dilarang, seperti misalnya penggunaan dalam bakso ikan itu kadang-kadang ada yang memasukkan borak, dan juga untuk misalnya ikan beku itu ada yang menggunakan formalin. Hal ini adalah hal-hal yang melanggar peraturan perundangan tentang jaminan mutu keamanan pangan, bahwa produk yang dikonsumsi oleh
konsumen, oleh manusia harus terhindar dan terbebas dari zat-zat atau bahan tambahan yang dilarang. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, pada kesempatan ini juga nantinya akan dilanjutkan oleh tim dari UPR, dan kami minta Ibu Tias juga bisa memperkenalkan tim yang tergabung pada saat hari ini. Apa yang akan disampaikan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Tias. Sebelumnya silakan Ibu Tias bisa memperkenalkan diri. Terima kasih, memperkenalkan timnya maksud kami. Terima kasih, kami serahkan kepada Ibu Tias. Baik, terima kasih. Pada kegiatan ini, tim kami terdiri dari saya sendiri selaku ketua, kemudian Ibu Epnaweri SPI MSI, Ibu Epnaweri, ya, juga hadir. Kemudian yang kedua adalah Ibu Elga Araina. Mohon izin sambil di jalan. Baik, Ibu, sambil membagi waktu, terima kasih. Kita akan melanjutkan kegiatan ini. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari tim kami. Silakan Bu Epnaweri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami dari tim UPR mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekolah Alkitab Palangkaraya, di mana pada pagi hari ini bersedia menerima kehadiran kami bersama tim untuk memberikan kita berbagi ilmu tentang kewirausahaan. Jadi kami berharap apa yang nanti kami sampaikan ini kiranya bermanfaat bagi kita semua. Dan dengan narasumber nanti yang kami sampaikan, materi yang disampaikan nanti kiranya memang benar-benar dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan kita, dan nanti juga mungkin akan melatih keterampilan pengolahan ikan juga di sini. Saya berharap semuanya itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Bu Tias. Terima kasih, Bu Epnaweri. Saya kembalikan ke host. Silakan Bu Tias untuk dapat melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, kita akan memulai untuk praktek pengolahan membuat amplang ikan. Kita akan share screen ya. Tim Sapraya boleh mempersiapkan diri. Ya. Ya. Kita akan menonton videonya terlebih dahulu, tetapi siswa-siswi bersiap di depan bahan prakteknya. Nanti video akan dijalankan perlahan-lahan, maksudnya sambil mengikuti itu. Tapi yang pertama running terus dia. Nanti baru setelah untuk yang kedua pelan-pelan sehingga siswa-siswi bisa mengikuti. Mungkin demikian Pendeta Tony. Baik. Halo semua, kita akan belajar mengolah ikan menjadi amplang. Hari ini kita menggunakan daging ikan lele, tapi kita juga dapat menggunakan daging ikan lainnya, seperti ikan patin, haruan, toman, tapah, dan lainnya. Mari kita saksikan dan praktekkan bersama. Bahan yang digunakan dalam pembuatan amplang ikan lele:
daging ikan lumat 250 gram, tepung tapioka 500 gram, telur ayam ras 1 butir, garam 2 sendok makan, gula pasir 3 sendok makan, bawang putih 3 siung atau dapat digantikan dengan 1 paket bawang putih bubuk, kaldu jamur bubuk 1 sendok makan, soda kue 1 sendok teh, dan minyak goreng secukupnya. Peralatan yang digunakan: pisau, bol atau baskom untuk mengadon, timbangan, talenan, wajan, serok, dan kompor. Selama proses pengolahan, gunakan sarung tangan dan celup. Cara pembuatan: pertama-tama, campurkan ikan yang telah dihaluskan, telur, bawang putih, garam, gula pasir, soda kue, dan kaldu jamur bubuk. Aduk adonan tersebut, masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit, aduk sampai kalis. Kemudian, gulung-gulung adonan dalam bentuk silinder seperti tali sesuai ukuran, atau dapat juga dibentuk seperti kuku macan. Siapkan wajan berisi minyak goreng. Kemudian masukkan adonan yang telah dicetak ke dalam minyak dingin. Nyalakan api, aduk terus gorengan supaya tidak mengkerut dan gosong. Setelah berwarna kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Dinginkan amplang beberapa saat, kemudian amplang siap dikemas dengan standing pot. Demikianlah cara mengolah amplang ikan lele. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikian tadi video untuk pengolahan. Nanti bisa diputarkan lagi pelan-pelan siswa-siswi, dan yang untuk yang praktek bisa untuk memperhatikan dan melihat cara-caranya. Mungkin demikian, dan kalau memungkinkan apakah video praktek ini nanti Pendeta Tony atau Pendeta Rahman bisa fasilitasi untuk didekatkan, atau nanti tetap video kami nyalakan pelan-pelan, tapi kami nanti tim dari UPR bisa mendapatkan video mereka praktek. Bisa, nanti kami pelan-pelan berarti. Kami Oke, akan berarti pelan-pelan. Ya. Ya, oke. Berarti tetap kami jalankan untuk video pengolahannya. Atau dipandu? Dijalankan dan sekaligus dipandu. Oke. Misalnya ada yang perlu diberikan masukan, bisa langsung diberikan masukan. Oke, siap. Ya. Silakan untuk dari tim UPR untuk bisa menyalakan videonya dan dipandu, dan apabila ada beberapa yang miss atau bagaimana bisa tetap dikoreksi, dan juga teman-teman dari Sapraya bisa untuk bertanya. Kami serahkan kepada tim dari UPR. Baik, terima kasih. Ya, sebentar. siap. Supaya tidak terlalu crowded. Apakah nanti bisa beberapa dari mereka siswi mungkin yang akan melakukan prakteknya, atau nanti beberapa orang siswa, supaya tidak semua berkerumun di situ? Baik, Pak. Mungkin cukup 2 orang untuk melakukan praktek. Jadi tidak semua mereka ya? Iya. Ya, jadi nanti
Baik, kita akan Baik, semua sudah memulai. pakai cermin. Sarung tangan digunakan. Baiklah, bagikan sarung tangan. Dekat sini, ya. Dok. Oke, siapkan bol atau baskom untuk mengadon. Ya boleh aja disiapin. Baskomnya bersih. Iya. Bahan-bahannya daging ikan lele lumat, Kami tepung, ganti. dan sebagainya. Ya. Timbang dagingnya 1/4 atau 250 gram. Maaf Bu, ambil timbangan dulu Bu. Baik. $250. Ya. Tasnya taruh aja di bawah. Pelan-pelan. Baik, apakah sudah ditimbang ikannya? Timbangannya belum sampai. Belum datang ya? Ya. Bentar lagi Bu. Ya, siap. Timbangannya sudah datang. Siap. Timbang ikan yang sudah dilumatkan sebanyak 250 gram. Masukkan ke dalam bowl atau baskom. Kemudian campurkan ikan tadi dengan telur. Telurnya dikocok lepas dulu.
1 butir. Ya, kocok lepas. Campurkan ke dalam ikan yang telah dihaluskan. Masukkan juga bawang putih yang telah dihaluskan atau dapat diganti dengan 1 saset bawang putih bubuk. Bawang putihnya 3 siung ya. Ya. Masukkan garam 2 sendok makan. Gula pasir 3 sendok makan. Oke, tunggu dulu, Bu. Iya. Oh ya. Bersama ikan lumat, masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian garam 2 sendok makan. Gula pasir 3 sendok makan. Atau sesuai selera. Kaldu jamur bubuk. Atau bisa diganti yang lain atau bisa tidak menggunakan. Sebanyak 1 sendok atau sesuai selera. Soda kue 1 sendok teh. Kemudian adon hingga homogen. Adon hingga merata. Setelah merata, boleh dimasukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit. Setelah adonan homogen atau rata tadi, bisa dimasukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit. Hingga adonan kalis. Tepung tapiokanya boleh dimasukkan sedikit demi sedikit ke baskom sambil diadon. Jangan semua, sedikit demi sedikit. Ya, lanjut tambahkan. Lagi. Lanjut terus.
Penambahan tepung terus dilakukan hingga adonan kalis. Adonan kalis adalah adonan yang tidak lengket lagi dan siap untuk dibentuk. Bisa ditambahkan lagi, sepertinya belum kalis. Apakah sudah bisa dibentuk? Kayaknya masih belum nih, perlu ditambah tapioka. Masih lengket. Iya, ditambah lagi tapiokanya.
Masih boleh ditambahkan tapioka. Coba mulai dibentuk sedikit. Boleh saya lihat bentuknya? Oh ya. Ya, bentuk silinder dulu. Iya. Ya, sudah bisa ini. Kalau ingin membuat bentuk kuku macan, boleh diambil adonan, ini boleh dipotong-potong. Boleh dipotong dari ujung aja. Oh. Kan gitu. Bentuk silinder ya, kemudian langsung aja dipotong-potong. Kalau untuk silinder. Kalau untuk kuku macan, ambil sedikit adonan di baskom tadi, sedikit sejumput. Letakkan di tangan. Sedikit aja. Iya. Kebanyakan itu. Dikit aja, separohnya, ya. Iya. Iya, gulung. Ya. Ujung ke ujungnya agak dipepetkan. Iya, iya, itu agak kebesaran, harusnya sedikit lagi. Tapi sudah bagus, sudah bisa membentuk kuku macan, ya. Iya. Mungkin nanti kalau ngambil adonannya separuh dari itu lagi. Iya, iya, bagus, iya. Iya, berhasil. Cetak terus hingga adonan habis, kemudian siapkan wajan dengan minyak. Tidak usah dinyalakan dulu kompornya. Nanti adonannya dimasukkan dalam minyak dingin. Kompor jangan dinyalakan dulu hingga adonan selesai dicetak.
Wah, sudah pro semua ini membentuk kuku macan. Hore. Belum kali sebenarnya. Apabila adonan sudah cukup, bisa dicoba untuk digoreng. Masukkan ke dalam minyak dingin tadi. Ya, boleh dimasukkan ke dalam minyak dingin. Kompor sudah boleh dinyalakan. Ketika adonan masuk itu. Ini Ya, dua. spotlight. Mama tuh coba diganti galeri anu tampilannya tuh tampilan Mama. Sambil diaduk, sambil terus diaduk, pakai serokan aja. Ya. Ini monitor yang di spotlight. Pelan-pelan saja mengaduknya. Ya. Apakah sudah mulai mengembang? Belum ya? Oh, sudah mulai. Oh ya.
indikasi amplang sudah matang, nanti ambil satu, kemudian dipatahkan. Apabila dia sudah krek bunyi gitu, berarti dia sudah masak. Kalau belum dia masih lengket, dipatahkan masih lengket. Warnanya akan coklat kekuningan, kuning kecoklatan apabila sudah matang. Kelompok kedua juga sudah siap ini. Bagus kelihatan amplangnya ini. Boleh dicoba satu, nanti diambil dari wajannya satu. Ya. Taruh di tisu, nanti boleh dipatahkan. Oh, masih belum. Masih belum. Masih belum.
Yang bentuk silinder boleh dipotong 1 cm 1 cm. Iya. Iya. Dicoba apakah amplangnya sudah matang? Oh, belum. Masih lembek. Dia akan mengkerut kalau belum matang. Iya, semoga sudah matang. Belum ya? Coba dipatahkan. Sebentar lagi sepertinya nih masih, ya, basah. Bagaimana? Gimana Ibu rasanya? Apa rasanya, Heske? Bu Heske? Masuk lagi baru. Stikernya aja kecil. Sudah ada yang asin nih. Teksturnya sudah kelihatan katanya. Apa, Hes? Cuma garamnya kebanyakan. Garamnya kebanyakan. Bolehlah minyaknya ini kan sudah. Oh, paling kecil ya. Tapi kita selesaikan ini. Tes. Menurut laporan, Siap, teksturnya sudah oke. siap. Kemudian rasanya yang keasinan. Baik, mungkin Ya, itu sudah kering opsional. ya dimakan. Nanti bisa dikoreksi kembali sesuai selera. Yang memang harus kecil-kecil, kalau yang besar ini nggak dapat. Jadi saya makan yang pinggir kayaknya. Nah, kalau kecil dia akan garam. Terus lakukan latihan supaya dapat komposisi yang pas sesuai selera. Karena saya suka asin, jadi. Tapi dia lama mengembang gitu. Nah, itu dia.
Mati dia. Jangan takut. Gorengnya boleh dalam jumlah banyak boleh. Udah, Man. Speakernya, Man. Setelah diangkat dari penggorengan, didinginkan sejenak. Apabila sudah dingin, bisa kita masukkan ke dalam kemasan. Setelah amplang dingin, tadi juga di dalam materi dari Dinas Kelautan dan Perikanan sudah ada tentang pengemasan. Nanti itu juga dimasukkan dalam kemasan. Sekarang ini sudah banyak kemasan-kemasan atau bungkus-bungkus yang sudah jadi, sudah siap. Nah, seperti contohnya adalah kemasan yang bentuknya adalah standing pots. Kalau standing pots itu dari ukuran kecil juga sampai yang besar. Tapi biasanya ada juga usaha yang buat sendiri kemasannya. Jadi beli kemasan gulungan menggunakan sealer, biasanya mereka membentuk sendiri. Dan kebetulan yang saya tahu di sini sudah disiapkan kemasan yang sudah jadi. Tapi nunggu amplangnya dingin ya Bu Tias ya. Karena kalau enggak nanti dia melempem kayaknya. Iya, benar. Bisa ikut menambahkan Bu Tias? Silakan Bu Efnaweri. Saya ikut menambahkan sedikit untuk koreksi pemasakan selanjutnya. Itu amplangnya sebenarnya tidak bisa langsung dilanjutkan menggoreng terus. Sebenarnya tadi sebaiknya tadi disediakan 2 wajan, 1 minyak dingin. Karena ini kan minyaknya panas. Tadi langsung dimasukkan lagi yang baru, saya lihat tidak mengembang seperti yang pertama. Coba kalau bisa dimatikan kompornya biar minyaknya dingin, baru nanti diulang lagi seperti prosedur yang pertama tadi. Makanya penggorengan selanjutnya kan nggak mekar. Iya Bu, betul Bu. Benar. Jadi kalau bisa sebaiknya tambahan saya, sediakan 2 wajan, 1 minyak dingin. Jadi sebelum ke minyak yang panas, supaya berlanjut terus minyak yang panas tetap digunakan, dicelupkan dulu ke wajan yang minyak dingin. Ya itu aja Bu Tias tambahan dari saya. Baik, terima kasih Tin. Terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih buat masukannya. Ya, memang belum berpengalaman tadi langsung dimasukkan. Dan Iya. hasilnya jadi kecil ya dibandingkan itu. Iya, benar. Harus di minyak dingin dia masuk. Oke. Jadi itu kompornya sudah kami matikan. Nanti kami akan coba untuk pakai 2 kompor kalau begitu. Baik, kita mungkin bisa lanjut ke pengemasan saja. Coba ya, sudah ada sih beberapa yang ini jadi. Iya. Apakah sudah dingin? Belum ya? Belum Bu, masih panas. Baik, kita nunggu beberapa Masih saat panas. sebentar ya.
Bu Heske, Ya, Ibu. sepertinya masih belum matang itu ya, yang dipotong Bu Heske tadi. Di tengahnya. Iya. Di tengahnya kurang, Bu. Iya, berarti Jadi kami perlu agak waktu. gagal. Iya, nggak apa-apa, kita belajar terus. Coba lagi nanti. Cara penggorengannya yang ini agak salah. Ya, proses penggorengannya yang belum. Di ujungnya sih sudah jadi ini. Iya. Di ujungnya sudah kriuk ya. Iya. Wow. Jadi tadi kurang pengalaman, adonannya terlalu besar mungkin. Iya. Dengan Sudah apinya bunyi. mungkin terlalu besar. Oh, apinya itu besar. Berarti api memang harus yang kecil sekali. Api harus kecil sekali, Bu. Enggak juga kecil sekali. Boleh diatur. Nanti kalau terlalu kecil sekali kan kelamaan juga, dan kalau kebesaran dia cepat matang luarnya, dalamnya belum matang. Ya, di dalamnya ini yang belum Iya. kriuk. Ya. Makanya dibuat sekarang adonannya kecil-kecil. Iya. Adonannya kecil-kecil. Tapi karena kesalahan tadi kami masukkan ke api yang sudah, ke minyak yang sudah terlanjur panas. Iya, benar, Pak. Kurang pengalaman Nanti di dua. biar dingin dulu minyaknya, Ya, baru dicoba masukkan kembali. ya. Oh, coba. Oh, wajan ada lagi nggak? Ya. Ada minyak. Kami akan coba ambil wajan satu lagi untuk bisa menggoreng yang kecil Baik, ini. baik. Ya. Jadi supaya tidak tunggu minyaknya dingin. Apinya juga nanti. Mungkin bisa dibagi setengah. Ini ditipisin dia. Karena nanti tidak jadi. Nanti kan mengambang. Nanti kan mengambang. Yang aja. Maklum badan kamu kecil kan siang dapat siang. Maaf Bu Tia, saya mau tanya. Ini saya kasih perbandingan. Iya. Tolong masukin ke saya. Sebentar ya Bu ya. Siapa? Oke. Saya ya. Nomor yang mana? Persis. Mana lagi? Yang menengah. Yang tekstur yang bagus. Ya, oke. Dari 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira yang ideal, yang kira-kira bentuknya yang cocok seperti apa Ibu ya? Mereka bertanya seperti ini. Yang 2. Yang 1, yang 2 yang ini. Iya. Itu. Ini ya? Iya. Oke. Ini ya? Ya, benar sekali Pak Pendeta. Oke. Kalau yang keempat itu mendekati, ya? hanya saja kurang mengecil di kedua sisinya. Ujung. Jadi enggak apa-apa dia kembung di dalam ini memang ya? Memang begitu Pak. Bentuk kuku macan kan Oke. seperti itu, ya. Ya, jadi tadi kan karena masalah mereka itu ini yang susah, yang perlu seni ya Bu ya. Di tengahnya ini yang sulit. Di luar seringkali matang duluan, di dalamnya belum ya.
Oke. Benar. Mungkin itu teknik penggorengan saja. Ya, belum berpengalaman waktu menggoreng dan juga temperatur menggoreng. Baik. Kalau ini Iya, cilan kita ya. berlatih terus. Ya. Kalau ini kuku macan, ini kelihatannya ini kuku kucing ini. Kuku kucing benar, Pak. Iya. Ya, ini. Baik, jadi ini yang ideal nih. Jadi kalian lihat contohnya ukurannya segini nih. Ini ukurannya segini. Yang nomor 2. Jadi bisa dibuat nih. Tapi kalau sudah jadi ya udah kan kalian yang ini ya. Ini kurang sedikit, terlalu panjang, kurang harus besar ini memang, harus kembung di tengah memang. Ya. Ya. Baik. Bagaimana Bu Tias dan tim Sapraya? Ya, ini sudah ada. Ya. Kalau mau contoh dikemas, ada di ini memang agak belum jadi. Ini iya. ya. Ya. Panas ya. Jadi ini bisa ditaruh. Panas ya, hati-hati ya. Buang aja. Hati-hati. Ya. Mungkin tim Sapraya dan Bu Tias, kalau ada yang sudah bisa dikemas sambil menunggu menggoreng selesai, karena sepertinya banyak nih, bisa sampai siang gitu. Kalau memang ada yang bisa dikemas dulu, karena juga mengemas. Ada yang mau coba? Ya. Standing pose. Ini kami coba ya untuk contoh pengemasan ya. Baik. Kami coba untuk contoh mengemas. Iya. Kalau dulu itu kemasan itu memang sudah banyak di toko jual plastik, itu sudah saja. Jadi lebih praktis bagi pelaku usaha. Karena kemasan itu akan mampu, kalau dari sisi kami gitu ya, pengemasan itu akan mampu menjual produknya gitu. Jadi kemasan yang menarik dengan stiker-stiker yang menarik, kadang itu menarik minat daripada konsumen. Kecilkan aja tengah ya. Lihat dia. Sudah bisa coba sekarang kita kemas? Silakan. Oke. Sambil kami siapkan yang ukurannya lebih kecil tadi dan coba kita ulang lagi penggorengan. Enggak, dia belum pasang, jadi pasang. Awal tadi. Biasanya walaupun dengan kemasan yang sudah jadi, tetap untuk ujung atasnya itu di-sealer lagi, di-sealer. Jadi dia kedap dan tahan lama biasanya untuk beberapa waktu. Panasin ini. Ya, manasin sealernya dulu. Ada. Ambil contohnya jadi coba. Atau kita ambil agak banyak isinya gitu. Kursi di situ dia. Untuk ambil kursi di situ, kita colokan di situ panas.
Ini salah satu produk yang sudah kami kemas. Seperti ini. Ya, boleh diisi agak banyak gitu, penuh. Penuh ya. Iya. Penuh. Ya untuk sana berarti Nah. Ada katanya. Ini kan artinya ini disil lagi supaya aman. Cukup udah. ini apa Pak dicampur. Kemudian tutup klipnya, panaskan sealernya, nanti kita tutup terakhir dengan sealer. Seperti ini. Iya, cantik. Cantik. Tinggal dikasih label aja Sapraya gitu, dan bisa dijual. Ya. Rasa. Apa? Tombol power apa? Sekarang kita ke sealernya. Ini mereka masih mencari-cari apa yang harus dilakukan dengan sealer ini. Setelah dicolokkan ke listrik, putar. Ya. Putar tombol. Iya. Ya, tunggu panas dulu. Putar ke kanan. Nanti dia lampunya akan menyala gitu, Bu. Iya, nanti setelah ditekan Ini lampunya akan menyala. Sebentar, nunggu panas. Ditekan. Kemudian kemasan tadi boleh dicoba pakai kemasan kosong. Oh, coba pakai kemasan kosong. Ini kan? Ya. Kan? Ya. Oh, ya betul. Oh, Kepanasan. terlalu panas ya, Bu? Terlalu. Atau saya nggak terlalu tekan. Terlalu panas. Oke, tidak apa-apa. Dites lagi. Di tengah aja udah apa-apa. Terlalu dingin malah. Menekannya itu di tombol yang ujung dekat tombol hitam. Jadi ditekan, ini. di press. Ya, di situ, di press, ditekan Iya, press. benar. Oke, 2 kali gagal itu. Belum Asal pengalaman. mungkin ya. Jadi tekan di sini. Ya. Iya, tekan pakai. Iya. Belum. Belum. Itu terlalu panas mungkin Ibu Heske, nanti juga menekannya dengan kayak tangan terkepal, bukan terkepal sih, dengan tangan dengan kekuatan lah, tapi pasti tur supaya dia nempel antara plastik yang di atas dan di bawahnya, 2 layer itu lengket gitu. Coba ambil yang. Oke.
Coba lagi ya. Kan di situ, Bu. Nekannya kok takut-takut. Nekannya pakai gitu, maksudnya telapak, karena dia harus nyatu. Seperti itu Bu Heska. Nah, ini dia terlalu Kertasnya terpotong. Kalau terlalu tekan. Itu panas. Berarti itu panas. Berarti kepanasan. Coba cabut listriknya, nggak terlalu panas saja itu. Diatur. Suhunya itu diatur di tombol yang di depan ini tadi. Di Kalau sini kan? kepanasan diputar lagi untuk menguranginya. Ke Yang kiri. ini sudah kecil, ini sudah, aduh. Iya. Mana kok nggak kelihatan? Oh, sinyalnya nih. Kan jauh loh. Sorry, handphone saya tadi habis baterai. Ya. Mari kita lanjutkan dengan testing ini. Coba. ini. Tekannya kan gitu. Ya, ditekan. Ya, gitu Heska. Ibu Heska menekannya ya. Masih panas. Tekan kuat-kuat, ya. Terlalu dingin malah. Terlalu dingin. Biasa dia setelah di sealer dia berbunyi tek gitu. Setelah itu dia menyatu, tapi memang harus dicari panas yang sesuai. Tekan agak kuat Bu Heska. Kalau gitu dia nggak lengket. Jadi tekan kayak menekan sekuat tenaga lah. Nah. Kurang panas. Kurang panas. Naik lagi. Dia menekannya harus memang sekuat tenaga, tapi dengan panas yang sesuai. Sehingga dia menyatu. Panasan. Nah, kepanasan ya. Ini sudah menyatu. Sudah jadi. Tapi potong nggak? Hampir pas. Coba lagi, coba sekali lagi. Turun dikit lagi, turun dikit lagi. Ya, turun dikit lagi. Baru ini. Nah, coba dicoba Ibu Heska. Mana dia? Dia. Masih sedikit kameranya. Ini sudah kayak gini. Kamu lihat di sealernya itu. Di bagian yang klip kayaknya Bu Heska tadi ya. Ya. Nah, bisa nggak? Ya, di atas klip. Iya, sudah sini. Udah nyatu ya kayaknya. Nah, Ya, berhasil berarti. coba untuk yang sudah ada isinya ya. Dengan suhu yang sama, cara menekannya yang sama, ya. Ya, segera diangkat, ya. Berarti ini sudah berhasil. Sudah dia. Iya. Ya. Posisi sealernya. Ya. Ya. Kalau mungkin saya menambahkan juga dari tim UPR, kalau kami dalam pembinaan kepada pelaku usaha itu memang tidak seperti perusahaan. Kalau perusahaan mereka ada untuk expired-nya gitu kan, kadaluarsanya. Nah, kalau untuk amplang ini berdasarkan kebiasaan dan ada beberapa pelaku usaha amplang seperti di
Umay Pangkalan Bun, mereka sudah melakukan uji sampai mereka dapat SNI. Amplang itu sampai 3 bulan lah masih bagus dengan kemasan yang seperti tadi. Jadi dia sudah pakai kemasan yang agak tebal, kemudian ada klipnya dan di sealer. Nah, saran saya kalau memang nanti mau berusaha itu diberi stiker untuk produk dari mana, bahannya apa dalam situ, kemudian ditulis juga tanggal pembuatannya. Sehingga walaupun kita tidak usah menulis sampai kapan dia berlaku, tapi pada saat kita produksi kayak misalnya hari ini tanggal 21 Juli, nanti konsumen sendiri yang akan memilih sampai tanggal berapa mereka bisa mengkonsumsi amplang yang diperjualbelikan. Mungkin itu tambahan Bu Tias. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bagaimana gorengan kedua ini? Semoga berhasil ya. Semoga berhasil. Ini yang sedang dua tindak makan garam itu 20. Pak bikin 1/4 2 sendok atau 2 sendok untuk kecil, ambil yang kecil, yang pendek itu nanti. Nah itu. Terus sabar nanti menggorengnya, sabar. Panas. Belum ini tuh. Tapi dia harus makan. Coklat tadi sedang. Bagaimana Pendeta Tony? Apakah teman-teman siswa-siswi ini sudah memahami dari inti dari praktek hari ini, bagaimana mengolah dan bagaimana mengemas? Baik, bagaimana pendapat teman-teman? Mengerti. Mereka mengerti? Semua mengerti? Kelihatannya mereka sudah mengerti, Bu. Hanya catatan kami adalah dalam menggorengnya, kami perlu minimal 2 wajan. Ya, tadi kami dapat pengalaman harus pakai minyak dingin, kemudian api kecil, jadi seni menggoreng ukuran adonannya yang dibentuk supaya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ukurannya tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Kemudian yang ketiga, untuk memakai sealer juga perlu seni nih, perlu latihan tersendiri. Jadi tenaga untuk menekan dan juga suhu yang cocok. Ya, untuk kami dapat tadi suhunya sekitar 2,5 di sini. Jadi itu catatan yang akan terus dijadikan koreksi. Tapi dari umumnya penyiapan adonan sampai pembuatan sudah cukup dipahami, Bu. Baik, terima kasih Pak Pendeta Tony. Memang untuk terampil kita memang butuh banyak latihan. Jadi memang perlu banyak latihan bagaimana mengadon yang baik, bagaimana seni menggoreng yang tepat, mencari suhu yang benar untuk mendapatkan sesuatu yang sempurna. Ya, betul, Bu. Minimal sudah ada bayangan lah. Mereka semua mau bikin amplang masing-masing nanti. Iya. Mereka sudah labelnya.
Nah, mantap sekali, Pak. Yang lebar. Ya. BPOM. Kalau ikan, Bu, mohon maaf, mungkin masukan untuk ikan. Yang idealnya ikan apa saja, Ibu ya? Apakah boleh ikan roa atau ikan apa gitu, Bu? Ikan mas, gurami gitu bisa nggak, Bu? Boleh, Pak Pendeta. Ikan apapun boleh, asal bisa diambil dagingnya. Boleh. Oke. Iya. Apa? Oh, kalau misalnya daging ayam atau apa itu Boleh, gimana, Bu? boleh sekali. Pakai ayam boleh. Pakai daging boleh juga, asal semua dilumatkan dulu. Oke, ya. Jadi soalnya kami kan dari berbagai macam suku ini. Ada yang dari Sulawesi, ada yang Manado, ada yang dari Banjar, ada orang Dayak juga, macam-macam deh. Jadi mereka kalau di Manado ada ikan roa, ada cakalang, ya. Cuma mungkin teksturnya dia harus halus ya, cakalang Iya, kayaknya. harus diinikan. Ya, oke. Baik. Ya umumnya mereka sudah cukup paham, Bu, dengan proses ini sampai jadi pengemasannya seperti ini. Pak Pendeta Tony, Ya. saya sudah bisa melihat dan sepertinya kami berhasil menumbuhkan jiwa kewirausahaan ya pada Sapraya. Artinya kan sudah berimajinasi, sudah pengen bikin ini dari ikan ini gitu ya. Artinya kan sudah belajar untuk berwirausaha gitu. Sudah ada jiwanya. Iya, Bu. Ya, betul. Mereka sudah mulai berpikir-pikir untuk nggak jadi pendeta, jadi pengusaha amplang aja katanya. Boleh jadi pendeta sambil berwirausaha, jadi pengusaha. Oh, ini gorengan yang baru dengan adonan yang kecil sudah jadi, Bu. Ini patah dia. Iya, bagaimana? Sukses? Puji Tuhan, Ore. Terdengar bunyi kriuknya sampai sini. Oke. Nah, kalau segini aslinya kayak berkurang. Nah, Oh, ya, gitu. jadi pas tangannya ini jadi kemudian Testernya enak guys ya. enak. Jadi ronde kedua sudah mulai ada perkembangan, Bu. Iya. Ya, teksturnya sudah mulai dapat. Sukses. Ya. Sepertinya hari ini cukup sampai hari saat ini saja. Pendeta Tony, Ya. apakah maksudnya kita bisa mempersingkat, artinya untuk menggoreng bisa dilanjutkan nanti, kemasan sudah, Ya. kita nanti mau closing gitu maksudnya dalam beberapa waktu gitu. Oh, boleh, silakan. Ya. Ya, mereka sudah juga kalau ditinggal pun mereka bilang siap dengan 3 catatan itu akan terus berlatih untuk seninya ternyata ukuran adonan itu tadi yang memang perlu penting sekali ternyata, dan menggorengnya memang minyaknya harus dari minyak dingin baru masukkan di apinya dinyalakan, kemudian sealer itu ya kelihatannya sederhana tapi ternyata perlu perhitungan yang bagus untuk suhunya. Jadi itu, Bu, sudah bisa, kami sudah mampu. Bahkan ini sisa adonan terus dibuat ya untuk mungkin akan dikonsumsi sendiri. Mereka mungkin bisa menghabiskan dalam 1 bulan ini stoknya. Makan amplang terus setiap hari sekarang. Ya. Oh, ini ada yang mau tanya, Bu. Christine, silakan tanya. Ini kalau misalnya kan kita harus menyediakan 2 kuali untuk minyak panas sama minyak dingin. Kalau misalkan minyak dingin amplangnya direndam sama 1 kuali minyak dingin, terus kita sediakan minyak yang setengah panas disalin gitu bisa, atau memang harus tukar kuali?
Mungkin mute Bu, di-unmute dulu Bu. Boleh disalin. Oh, boleh disalin. Jadi direndam dulu di Boleh. minyak dingin. Nanti Ya. kalau kelihatan udah mau ngembang, dipindahi ke minyak yang udah separuh panas gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa. Oke, oke. Jadi nggak putar-putar gitu, nggak masalah ya Ibu ya? Nggak masalah. Mana yang enaknya aja, supaya nggak merepotkan, nanti boleh diinikan. Oke, terima kasih Bu. Saya mungkin terlalu lama kalau menunggu dari dia dingin sekali sampai ke yang panas lagi sekali. Jadi mungkin itu supaya lebih praktis Bu ya. Ibu Ya. SK ada yang mau ditanya lagi? Berarti bisa aja ya. Maksudnya yang penting dia sudah tersentuh dengan minyak dingin gitu. Baru kita pindah ke yang agak panas. Boleh Bu, ya. Juga di satu kuali enggak apa-apa Bu, asal minyaknya dingin. Kemudian nanti kalau nyemplungi yang sesi kedua, minyaknya harus dingin juga dulu. Oh, sama aja berarti. Iya, sama aja. Sama aja berarti tukar-tukar. Sama. Iya. Oke. Ada lagi yang pertanyaan? Kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo teman-teman semua. Oke. Oke, sudah tidak ada pertanyaan, Bu. Sudah cukup jelas. Ya, satu lagi. Oke. Tepung tapioka ini apakah bisa diganti tepung maizena? Tidak bisa, pakai tepung tapioka, Bu. Dan lebih bagus biasanya itu pakai yang rose brand. Oh, harus ada merek tertentu ya. Itu rasa- Iya. Tapi boleh pakai yang lain, boleh. Oke, ya. Ya. Oke. Baik, ada lagi? Sudah? Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, tetap nanti bisa ada hubungan Ibu ya. Nanti bisa di WA atau ditanya-tanya Ibu ya. Boleh Makasih. dengan senang hati. Ya, terima kasih Ibu. Baik, jika memang Ibu sudah mau closing juga, ya, kami serahkan kepada Ibu kembali, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Tony dan juga teman-teman di Sapraya, juga Ibu Tias. Kita bersyukur bahwa hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, walaupun masih semua dalam proses belajar. Saya juga melihat bagaimana antusias dari tim Sapraya dan juga bagaimana tim dari UPR bisa saling memberi masukan dan mengingatkan. Terima kasih kepada Bu Efnaweri dan juga Bu Elga. Dan saya juga langsung teringat ini Pendeta Tony. Kalau Sapraya panen lele, lebih daripada dijual segar agak susah, mungkin bisa diolah seperti ini gitu. Jadi mungkin jemaat juga bisa merasakan produk amplang dari Sapraya. Mungkin seperti itu. Baik. Ya. Ya. Sekarang kami ada patin. Ada kira-kira 10.000 patin. Ya. Ya. Ya mantap Pak Tony, karena semua jenis ikan bisa diolah. Dan kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga nanti, Pak Tony, kalau memang Sapraya tidak hanya kelompok pembudidaya, tapi bisa ada kelompok pengolah. Dan di Dinas Kelautan dan Perikanan juga kalau memang sudah ada untuk pengembangan usaha pengolahan, jadi misalnya ini jadi cikal bakal gitu Pak Tony, sebelumnya kan sudah ada bioflok. Nanti bisa membuat atau memasarkan produk amplang. Nanti bisa juga mengajukan proposal ke Dinas Kelautan dan Perikanan untuk pengajuan bantuan peralatan pengolahan. Jadi apa aja yang mau diolah juga bisa. Jadi nanti bantuan hand sealer, peralatan pengolahan, bahkan biasanya juga bisa kalau untuk UMKM itu kalau rumah produksi gitu, jadi dibantu untuk bedah UKM. Jadi nanti untuk tempat produksinya bisa. Tapi ini mungkin jadi cikal bakal untuk Sapraya selain usaha budidaya, bisa juga usaha pengolahan dan pemasaran hasilnya, sehingga nanti bisa mengajukan proposal ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Mungkin seperti itu, Pendeta Tony. Baik, pesan dari tim UPR, nanti setelah selesai dari pengolahan produknya, bisa untuk teman-teman di sana berfoto bersama dengan pimpinan dan staf di Sapraya, bersama dengan produknya, foto by WA lah, nanti bisa dikirim ke saya, atau juga nanti saya bisa kasih kontak Ibu Tias ke Pendeta Tony, juga rekan-rekan dan tim dari UPR. Mungkin seperti itu. Sebelum penutup
kami minta juga mungkin dari tim UPR, baik Ibu Tias, Ibu Epnaweri atau Ibu Elga bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan selesainya pelatihan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saya beri kesempatan untuk Ibu Epnaweri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat senang sekali pada hari ini melaksanakan program kami pada hari ini, di mana program kami adalah program dosen pendamping wirausaha masyarakat. Ya, kami di sini sebagai pendamping, tapi kami bukan menyatakan bahwa kami juga memang ahlinya. Artinya di sini kita sama-sama belajar, kita berbagi ilmu. Dan yang perlu saya tekankan di sini, mengapa kami dari tim ini dalam program ini memberikan keterampilan mengolah ikan, terutama dalam pembuatan amplang ikan, karena sebenarnya kami punya alasan tertentu, Pak. Yang pertama, kita tahu ikan itu mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. Jadi sangat baik kalau produk dari olahan ikan ini bisa dikonsumsi. Nah, kedua, amplang ini adalah salah satu makanan ringan, camilan yang hampir disukai semua lapisan masyarakat dari berbagai usia, dari anak kecil sampai dengan orang tua. Yang kemudian juga amplang ini adalah produk murah, tapi tidak murahan. Kenapa saya katakan murah? Karena sebenarnya untuk mengolahnya itu cukup mudah, bahan-bahan yang diperlukan juga cukup murah, tetapi untuk harga jual amplang ini mempunyai nilai yang cukup stabil. Ini bisa kita lihat di Kalimantan Selatan, kalau kita di Kalimantan Tengah, di Kotim, di Kobar, itu kita lihat produk amplang itu sangat banyak dan itu juga sangat diminati. Kenapa saya katakan tidak murahan? Itu terbukti juga amplang ini sering dijadikan oleh-oleh. Oleh-oleh yang artinya ya oleh-oleh ini kan yang cukup amplang ini yang mempunyai gengsi lah dia untuk dijadikan oleh-oleh. Hanya saja memang dalam amplang ini dalam pengolahannya memang agak susah-susah gampang ya, terlihat mudah, tetapi dia sebenarnya agak ada sedikit kesulitan, tetapi itu sebenarnya bisa diatasi kalau kita selalu mencoba menemukan trik-trik tertentu, terutama di dalam proses pemasakan. Mungkin itu saja Pak yang saya bisa sampaikan, dan saya harapkan dengan keterampilan mengolah amplang ikan pada hari ini kiranya itu dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan kita, terutama dalam mengolah olahan ikan. Dan saya juga melihat sependapat dengan Mutias tadi sepertinya punya keinginan besar untuk terus mencoba, dan saya berharap ini tidak berhenti sampai di sini, ini bisa dilanjutkan, kalau bisa memang benar-benar kita wujudkan, bisa menjadi suatu usaha lah. Kita boleh mulai dari yang kecil dulu, lama-lama saya berharap kalau kita mau punya keinginan yang kuat, kita punya termotivasi, kita mungkin bisa seperti produk-produk bersaing dengan produk-produk amplang yang lain. Itu saja Bu Tias, Bu Dewi, dan Pak Tony yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Epnaweri. Pak Tony, saya juga sangat bersyukur, sangat bersuka cita. Ternyata kegiatan ini mendapatkan antusias yang luar biasa dari Sapraya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat, dan kami hanya bisa memberi kenang-kenangan hand sealer, memberikan resep, dan semoga ilmunya bisa diterapkan. Demikian Pak Tony, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tias, Tuhan memberkati.
Ya, terima kasih dan juga masukan yang sudah kita dapatkan hari ini. Memang untuk menjadi seorang yang profesional, seorang expert, kita juga harus berlatih dan banyak belajar, dan semoga ini kita semua mendapatkan manfaatnya, dan semua ini juga kembali lagi bisa menjadi berkat buat kita semua. Izin Pak Tony dan tim UPR, juga tim Sapraya, sebelum kita closing nanti karena kita sudah memulainya dengan doa, kita juga mungkin mengakhirinya dengan doa, dan setelah doa nanti kita bisa foto bersama. Izin mungkin Pak Tony bisa langsung berdoa atau silahkan bagaimana? Baik, kita akan berdoa. Ya, semua teman-teman, siswa-siswi, kita akan berdoa. Boleh kita mengucapkan terima kasih dulu buat tim dosen UPR ya, yang sudah melatih kita. Ya. Dari doa, bersyukur pagi ini untuk pelatihan yang Tuhan sudah pimpin. Terima kasih untuk Ibu Tias dengan tim yang sudah melayani kami, dosen Universitas Palangkaraya, dalam mengolah sumber daya ikan untuk kami bisa pergunakan lebih baik lagi, baik dalam pelayanan kami ataupun juga dalam kehidupan kami. Berkati, berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi pada Ibu Tias dan seluruh tim yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Berkati Universitas Palangkaraya, berkati semua yang sudah terlibat di dalam pelatihan ini. Kami serahkan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami tutup pelatihan ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan foto bersama. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih juga kepada tim UPR yang sudah mempercayakan kami juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk bisa bergabung dalam kegiatan dari UPR. Juga terima kasih kepada mahasiswa dari Ibu Tias dan Ibu Epnaweri, dan juga teristimewa kepada Pendeta Tony dan Sapraya semua yang sudah memfasilitasi sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan semuanya tidak lepas dari berkat dari Tuhan Yesus. Sebentar ya. Ya, kita foto bersama sekali lagi. Hitungan ketiga, asap. Ya, satu kali lagi ya. Senyum. Kami sudah senyum dalam hati. Iya. Dalam masker. Kami dari rumah masing-masing. 1, 2, 3. Baik. Puji Tuhan, kegiatan hari ini sudah berjalan, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Sapraya yang sudah memfasilitasi, juga kepada tim UPR. Sekali lagi terima kasih banyak, dan biarlah lain waktu kita bisa bersama-sama bertemu dalam kegiatan yang berbeda, dan bahkan bila memungkinkan kami juga sudah dalam beberapa waktu menemukan produk dari Sapraya olahan ikan. Terima kasih. Dan selamat terima kasih juga Ibu Dewi. Ya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan kami kembalikan kepada Ibu Dewi. Selesai foto bersama, nanti saya share, dan sekali lagi kita bersyukur karena semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, saya end untuk
Zoom kita pada siang hari ini. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan memberkati. Memberkati. Terima kasih banyak. Dari Sydney. Terima kasih.